sakit ini, tugas saya untuk memberikan edukasi kepada kerabat Tuan A mengenai dietnya dan juga rekomendasi makanan untuk Tuan A agar penyembuhannya lebih cepat. Jadi di sini akan saya jelaskan dulu ya Bapak ya, Tuan A. Jadi Bapak bisa dengarkan di sini ya. Jadi di sini Bapak Tuan A ini mengalami 3 penyakit. Yang pertama itu PEM atau biasa disebut dengan kekurangan energi dan protein. Yang kedua itu selulitis. Yang ketiga itu ada pneumonia. Jadi di sini saya akan jelaskan satu persatu dulu Bapak ya. Jadi PEM itu adalah kekurangan energi dan protein yang terjadi akibat asupan makanan yang tidak mencukupi kebutuhan tubuh dalam jangka waktu tertentu. Kondisi ini bisa dapat sifat akut maupun kronis dan sering dialami oleh pasien dengan penyakit infeksi atau kondisi kronis lainnya. Jadi untuk gejala umum PM ini ada penurunan berat badan, badan tampak kurus, lemah dan letih, massa ototnya mengecil, kulit kering, rambut rontok, imun tubuh menurun, atau bisa mudah terkena infeksi. Yang kelima itu luka sulit sembuh. Dan untuk penyebabnya ini bisa dari asupan energi dan protein yang rendah. Yang kedua itu sosial ekonomi yang rendah atau pendapatan keluarga yang rendah ataupun akses pangan terbatas. Yang ketiga itu pekerjaan berat tanpa diimbangi nutrisi yang cukup. Yang keempat itu kehilangan nutrisi akibat luka atau infeksi. Jadi di sini saya akan merekomendasikan makanan sesuai dari penyakitnya. Jadi untuk rekomendasi makanannya itu tinggi energi dan protein seperti nasi, roti gandum, kentang, telur, hati ayam, daging ayam, ikan kembung, terus tahu tempe, susu full cream, terus sayuran hijau seperti bayam, kangkung, wortel. Dan untuk cairannya itu Bapak bisa minum. Jadi untuk cairannya nanti 2 liter atau setara dengan 8 gelas per harinya. Dan untuk makanan yang dibatasi itu makanan seperti yang tidak ada kandungan gizinya seperti. Yang kedua itu ada pneumonia. Jadi saya jelaskan dulu Bapak ya. Jadi pneumonia itu adalah infeksi pada jaringan paru-paru yang menyebabkan peradangan alveoli atau kantung udara di paru. Jadi untuk gejala umumnya itu bisa batuk berdahak kuning atau hijau, demamnya lebih dari 38 derajat Celcius, napas cepat atau sesak, lemah, lesu, nafsu makannya menurun. Jadi untuk penyebabnya itu bisa dari infeksi bakteri atau virus, sanitasi lingkungan yang kurang baik, lingkungan kerja atau kondisi hidupnya tidak higienis, gizi kurang, terus imunitas tubuh yang rendah. Terus untuk jadi di sini saya akan merekomendasikan makanan untuk diet pneumonia. Jadi untuk makanannya seperti makanan yang tinggi energi dan protein. Jadi makanan yang tinggi energi dan protein itu seperti ayam, telur, ikan, tempe, tahu. Juga untuk sumber vitamin A dan C seperti wortel, pepaya, jeruk, bayam. Zat besi dan zinc itu seperti daging merah, seafood, kacang-kacangan, dan cairannya juga harus cukup. Jadi untuk makanan yang harus dibatasin itu makanan tinggi lemak jenuh, gorengan, makanan cepat saji, minuman dingin atau minuman yang manis-manis itu dibatasin dulu untuk Tuan A. Jadi yang ketiga itu selulitis. Jadi selulitis itu adalah infeksi bakteri pada lapisan kulit dan jaringan lunak di bawahnya. Jadi untuk gejala dari selulitis ini luka terbuka yang bernanah, kulit kemerahan, bengkak, nyeri. Ketiga itu demam, tubuh terasa lemas, pembesaran luka dari waktu ke waktu. Jadi untuk penyebab selulitis ini bisa dari infeksi bakteri, contohnya seperti Staphylococcus aureus. Terus alkohol kecil tidak ditangani yang
dengan baik, sanitasi yang buruk, sistem imun yang rendah, dan malnutrisi. Jadi untuk cara mengatasi luka dari tuan A, ini Bapak bisa dicuci dengan air bersih atau antiseptik. Yang kedua, gunakan salep antibiotik sesuai dari anjuran dokter. Tutup luka dengan kasar steril. Hindari luka terkena air atau kotor dan debu. Jadi untuk rekomendasi makanan untuk penyembuhan luka: pepaya, jeruk, bayam. Zat besi dan zinc itu seperti daging merah, seafood, kacang-kacangan, dan cairannya juga harus cukup. Jadi untuk makanan yang harus dibatasin itu makanan tinggi lemak jenuh, gorengan, makanan cepat saji, minuman dingin, atau minuman yang manis-manis itu dibatasin dulu untuk tuan A. Jadi sudah saya jelaskan ya Bapak ya. Jadi saya ingin menanyakan dulu nih, tadi yang saya sampaikan itu apa aja nih yang makanan yang harus dibatasin dan rekomendasi untuk penyakitnya itu apa aja? Boleh disampaikan ulang? Saya sampaikan ulang ya. Tadi yang Ibu sampaikan kepada saya Ya. itu ada 3. Yang pertama pneumonia, yang kedua ada selulitis, dan yang terakhir ada PM. Ya. Pneumonia itu radang paru, itu makanan yang harus dihindari itu seperti gorengan, makanan tinggi lemak jenuh, terus minuman terlalu dingin atau terlalu manis itu nggak boleh. Iya. Terus makanan yang boleh itu seperti yang tinggi protein, terus tinggi zinc atau zat besinya, terus kayak seperti kacang-kacangan. Terus jangan lupa juga kebutuhan cairan minuman terpenuhi. Ya. Nah, lalu untuk selulitis itu makanan itu infeksi pada lapisan kulit ya. Ya. Nah, itu cara mengatasi lukanya itu pakai air bersih, cuci air bersih, pakai antiseptik, terus kalau bisa pakai salep dan hindarin air kotor. Kalau untuk makanan yang sangat dianjurkan untuk dikonsumsi yaitu protein tinggi juga, lalu ada zat besi, tinggi zat besi, dan vitamin C, vitamin A. Nah, itu telur, daging, ikan. Nah, terus vitaminnya untuk vitamin buah-buahan, jeruk, jambu, tomat, wortel, bayam ya. Yang harus dibatasi itu ada yang apa namanya, yang cepat saji seperti mie instan nggak boleh itu Dibatasin dulu. Iya, gorengan sama tinggi gula juga, pokoknya cepat saji itu nggak boleh, harus yang fresh ya. Untuk rekomendasinya itu ada ya nasi, mendung, kentang, terus ada tahu tempe, daging, telur, terus jangan lupa juga air putih cukup, akan lebih relevan untuk memenuhi cairan tubuh. Iya, betul sekali. Ya, betul ya, Pak, ya. Jadi apa ada yang ingin ditanyakan Bapak? Ya, cukup gitu aja. Saya sudah Cukup ya. Saya sudah paham. Oke. Jadi sekian dari untuk sesi edukasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Jadi apabila ada yang ingin ditanyakan, Bapak bisa datang langsung ke sini. Selamat datang kembali. Baik, kami